Materi kuliah Hukum Tata Negara. Topik pertama dari 60 topik. Pengertian umum Hukum Tata Negara. Bagian pertama. Sejak berdirinya negara bangsa, atau nation state, maka kebutuhan akan adanya hukum yang mengatur organisasi negara menjadi sebuah keharusan. Merupakan keniscayaan bahwa pada setiap negara, membutuhkan aturan khusus yang mengatur mengenai organisasi negara dan lembaga-lembaga negara dari negara tersebut, terlepas negara tersebut baru terbentuk ataukah sudah lama berdiri tapi belum ada aturan yang mengatur hal tersebut, seperti yang terjadi pada negara-negara kerajaan pada sebelum abad ke-17. Pengaturan mengenai organisasi negara merupakan pedoman tidak hanya bagi para penyelenggara negara, tetapi juga warga negara, terkait dengan kedudukan serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pentingnya penataan organisasi negara dan pengaturan hukum yang mengatur organisasi negara menyebabkan perlunya pemahaman mengenai pengertian yang dimaksud dengan hukum tata negara darurat, dan sumber-sumber hukum tata negara serta faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum tata negara. Pembahasan pengertian hukum tata negara menjadi penting tidak hanya untuk memahami organisasi negara dan lembaga-lembaga negara, tetapi juga untuk memahami bahwa dinamika ruang lingkup hukum tata negara berkembang seiring dengan berbagai perubahan di bidang lainnya, terutama di bidang politik, jaminan hak asasi manusia, serta hubungan pusat dan daerah. Dinamisasi ruang lingkup hukum tata negara berkembang tidak hanya sekadar merupakan hukum yang mengatur mengenai organisasi negara dan lembaga-lembaga negara, akan tetapi berkembang pula bahwa pengaturan tersebut harus pula mencakup jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar. Perlindungan terhadap pelaksanaan negara hukum dan jaminan hak asasi manusia yang menyebabkan di banyak negara diatur hukum tata negara darurat dalam peraturan perundang-undangannya. Pengaturan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar merupakan hal yang mendapat perhatian dari berbagai negara di dunia, sehingga dalam Undang-Undang Dasar dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan ditemui pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar di negara-negara tersebut. Dalam perkembangannya, berbagai negara yang kemudian melakukan perubahan ataupun penggantian Undang-Undang Dasar, pada umumnya juga menambah pengaturan tentang jaminan hak asasi manusia dan hubungan pusat dan daerah dalam Undang-Undang Dasarnya. Penambahan materi muatan dalam Undang-Undang Dasar mengenai jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar juga terjadi di Indonesia. Setelah berakhirnya Orde Baru tanggal 21 Mei tahun 1998 di Istana Negara, dengan disampaikannya pernyataan berhenti oleh Presiden Soeharto, maka tuntutan diadakan berbagai reformasi di berbagai bidang mengemuka. Bagirmanan berpendapat bahwa salah satu hal yang menyebabkan ketidakberhasilan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, sebagai dasar pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan bernegara berdasarkan atas hukum antara lain disebabkan adanya kekosongan materi muatan, salah satunya adalah materi muatan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, merupakan keharusan untuk mengetahui pengertian hukum tata negara, hingga hukum yang mengatur penyelenggara kehidupan negara tersebut merupakan hukum yang sesuai dan diperlukan untuk mengatur dan menyelenggarakan sebuah negara bahkan bila negara tersebut berada dalam keadaan darurat. Pembahasan mengenai hukum tata negara tidak akan bisa dilepaskan dari berbagai bidang ilmu lainnya yang terkait dengan organisasi negara, kekuasaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setelah membahas pengertian hukum tata negara, kemudian akan dibahas mengenai hubungan hukum tata negara dengan beberapa bidang ilmu lainnya, yaitu ilmu negara, ilmu politik, dan hukum administrasi negara. Sumber-sumber hukum tata negara dibahas, agar dipahami urgensi bahwa hukum yang mengatur mengenai organisasi negara harus dibentuk berdasarkan sumber hukum-hukum tata negara, baik material maupun formal. Pemahaman mengenai sumber hukum-hukum tata negara adalah penting karena hukum yang dibentuk berlandaskan nilai-nilai yang merupakan falsafah hidup dan tujuan bangsa Indonesia, serta mendasarkan pada kaidah bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, akan menghasilkan hukum yang sesuai dan ideal bagi negara Indonesia. Perubahan yang mendasar dan hampir menyeluruh dari Undang-Undang Dasar 1945 sejak perubahan tahap pertama tahun 1999 hingga perubahan tahap keempat pada tahun 2002, membutuhkan aturan pelaksanaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tidak hanya perlu memperhatikan pembentukan peraturan pelaksanaan, atau delegated legislation, tetapi yang mendasar untuk diperhatikan adalah mengenai sumber hukum, terutama sumber hukum material, dan kemudian sumber hukum formal. Hal ini sangat perlu mendapat perhatian karena jumlah undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi, maupun jumlah peraturan daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri cukup signifikan dalam segi jumlah.
Muhammad Tanziel Azizi menghimpun data putusan dari website MK sejak 2003 hingga tanggal 31 Desember tahun 2017 di mana dari 1.134 perkara yang masuk, ada 1.007 putusan yang diunggah, 3.480 norma yang diuji, sebanyak 574 norma yang diubah, baik pasal maupun ayat yang dicabut dengan total 234 undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sedangkan jumlah peraturan daerah yang dibatalkan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2016 saja sudah mencapai 3.143 peraturan daerah. Pengertian hukum tata negara. Istilah lain yang dipakai hukum tata negara dalam Kepustakaan Indonesia adalah hukum negara, yang kedua-duanya adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, Staatsrecht. Dalam Kepustakaan Belanda, istilah Staatsrecht terdiri dari Staatsrecht in ruimere zin, atau hukum negara dalam arti luas, dan Staatsrecht in engere zin, atau hukum negara dalam arti sempit. Penggunaan istilah hukum negara dimaksudkan untuk membedakannya dengan Staatsrecht in engere zin, atau hukum tata negara dalam arti sempit. Beberapa istilah dalam bahasa asing lainnya yang diartikan sebagai hukum tata negara. 1. Constitutional law, atau bahasa Inggris. 2. Droit constitutionnel, atau bahasa Prancis. 3. Verfassungsrecht, atau bahasa Jerman. Istilah lainnya selain hukum tata negara dalam bahasa Indonesia adalah teori konstitusi dan hukum konstitusi. Teori konstitusi. Penggunaan istilah teori konstitusi atau Verfassungsrecht dikemukakan oleh Djoko Sutono. Teori konstitusi atau Verfassungsrecht merupakan istilah yang tepat untuk digunakan untuk hukum tata negara sebagai ilmu dan merupakan dasar untuk mempelajari hukum tata negara positif atau Verfassungsrecht. Yang dimaksud dengan hukum tata negara positif adalah hukum tata negara yang berlaku pada waktu tertentu dan saat tertentu, misalnya hukum tata negara Indonesia jika membahas mengenai hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Djoko Sutono, ruang lingkup bahasan hukum tata negara lebih sempit dibandingkan teori konstitusi karena hukum tata negara hanya membahas mengenai hukumnya saja. Hukum konstitusi. Hukum tata negara juga merupakan istilah yang dapat dianggap identik dengan hukum konstitusi, yang merupakan terjemahan langsung dari constitutional law. Akan tetapi, jika hukum tata negara diterjemahkan dalam bahasa Inggris, maka istilah yang digunakan juga adalah constitutional law. Sebelum membahas tentang pengertian hukum tata negara, maka akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai pengertian hukum, yaitu rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang manusia atau badan-badan, baik badan hukum maupun bukan, sebagai anggota-anggota suatu masyarakat. Peraturan-peraturan hukum berwujud dua macam, atau sesuai dengan tingkah laku manusia dan badan hukum, yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dalam bentuk mewajibkan atau memperbolehkan sesuatu dan melarang berbuat sesuatu. Mengenai pengertian hukum tata negara, terdapat perbedaan di antara para ahli. Akan tetapi, dari berbagai pendapat tersebut, terlihat adanya perkembangan tentang pengertian hukum tata negara yang dikemukakan, yaitu dimasukkannya jaminan hak asasi manusia sebagai bagian dari pengertian hukum tata negara. Itulah topik pertama materi kuliah Hukum Tata Negara untuk membantu pemahaman mahasiswa Indonesia dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.